Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pendengar Sapen Radio, dan juga khususnya untuk anak-anakku siswa kelas 3 Akselerasi Khalid bin Yazid SD Muhammadiyah Sapen. Bertemu lagi dengan KE di acara Sang Surya. Tetapi hari ini ada yang spesial nih. Kalau biasanya kita berbicara tentang topik-topik yang umum yang sedang terjadi saat ini. Nah, hari ini KE akan membersamai adik-adik di rumah dengan pembelajaran tema 2 untuk kelas 3 yang bercerita tentang cerita. Jadi topiknya hari ini kita akan membahas cerita atau dongeng. Siapa yang suka membaca dongeng? Nah, pertemuan kita kali ini walaupun via udara ya, akan kita isi dengan bercerita. Nanti kalian juga bisa loh berinteraktif lewat nomor WhatsApp Sapen Radio, atau kalau mau telepon juga boleh. Silakan kalian yang nanti mau bercerita tentang dongeng ataupun membacakan cerita dari buku boleh, tapi nanti di akhir acara. Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami isi dari sebuah cerita atau dongeng. Nanti KE akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Ya, kalau belum pernah mendengar, KE akan menceritakan. Bagi yang sudah pernah mendengar, kita ingat sama-sama bagaimanakah kisah dari Pohon Apel yang Tulus. Kita mulai ya ceritanya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Begitu juga dengan pohon apel. Dia juga sangat menyayangi anak laki-laki itu. Pohon apel ini sangat senang ketika anak laki-laki ini bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel yang sudah lama tidak berjumpa dengan anak laki-laki ini menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Apa jawabannya dari anak laki-laki ini? Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Pohon apel yang mendengar permintaan dari si anak laki-laki tadi tidak bisa menolaknya. Lalu ia berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Lalu si anak laki-laki menjawab, "Benarkah?" Pohon apel pun meyakinkan anak laki-laki itu bahwa dia bisa memotong cabang-cabang pohon apel ini untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi. Kemudian anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kemudian kembali merasa kesepian dan sedih. Nah,
Akhirnya, setelah sekian lama, ya, si anak laki-laki itu kembali lagi menemui pohon apel. Anak laki-laki itu kini sudah tua. Begitu juga dengan pohon apel. Mereka sudah sama-sama tua. Ketika anak laki-laki itu kembali menemui pohon apel, si pohon apel berkata kepada laki-laki itu, yang kini sudah beranjak tua, "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. Laki-laki tua itu pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, ia tidak merasa kesepian lagi. Teman yang dulu hilang kini telah kembali bersamanya. Mereka pun menghabiskan sisa waktu bersama-sama lagi. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang pohon apel yang tulus. Nah, adik-adik, dalam sebuah cerita itu ada isinya. Nah, ada kandungannya. Secara teoritis ya, kalau dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari, ada yang namanya unsur dalam cerita. Apa saja yang terkandung dalam cerita itu kita sebut sebagai unsur dalam cerita. Unsur dalam sebuah cerita itu ada 5. Yang pertama adalah tokoh. Dalam sebuah cerita pasti ada tokoh yang menjadi pelaku dalam cerita. Kalau kita cermati dari kisah pohon apel yang tulus yang baru saja KE sampaikan itu, tokohnya ada siapa? Ya, ada 2 tokoh di sini, yaitu pohon apel dan anak laki-laki. Itu disebut sebagai tokoh. Ya. Kemudian setiap tokoh memiliki sifat. Ada yang bersifat baik, bersifat tidak baik. Nah, kita akan ulas di sini. Bagaimanakah dengan sifat pohon apel tadi? Siapa yang tahu? Iya. Ketika kita lihat ceritanya bahwa pohon apel ini ketika anak-anak kecil rela menemani anak laki-laki itu bermain. Dia merasa senang sekali ditemani bermain oleh anak laki-laki itu. Ketika anak laki-laki ini tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan dia membutuhkan cabang-cabang pohon untuk membangun rumah, si pohon apel ini memberikan cabang-cabang pohonnya. Bahkan ia rela ditebang sampai hanya tinggal batang tuanya saja. Lalu ternyata setelah dia
anak laki-laki ini berhasil memotong semua cabang-cabang pohon, itu pergi meninggalkan pohon apel tadi. Pohon apel tidak apa-apa. Bahkan dia merasa senang ketika melihat temannya bahagia. Walaupun setelah itu dia harus merasa kesepian karena anak laki-laki tadi tidak kembali dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya ketika sudah sama-sama tua, anak laki-laki tadi itu kembali menemui pohon apel dan meminta tempat untuk beristirahat. Pohon apel yang semula merasa kesepian, merasa senang dengan permintaan dari anak laki-laki tadi, karena artinya dia mendapatkan teman lagi untuk menemani kehidupannya. Dia tidak merasa dendam, walaupun dia sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama oleh anak laki-laki tadi. Nah, menurut kalian sifat dari pohon apel itu apa? Ya, pohon apel ini memiliki sifat yang tulus, membantu temannya. Kemudian dia tidak iri jika temannya bahagia, justru ia ikut bahagia. Ya, itulah yang namanya sifat tulus. Selain itu, pohon apel ini juga suka membantu temannya yang sedang kesulitan. Ketika temannya membutuhkan cabang-cabang pohon untuk membangun rumah, ia memberikannya. Ketika temannya membutuhkan tempat istirahat, dia juga memberikannya. Itu tadi ya, sifat pohon apel. Tulus dan suka membantu. Bagaimana dengan sifat anak laki-laki tadi? Ya, sifat anak laki-laki tadi ketika dia kecil, dia suka bermain dengan pohon apel. Dia bermain dengan riang. Sangat menyayangi pohon apel. Ya, jadi memang sifat anak laki-laki ini sebenarnya penyayang. Dia menyayangi pohon itu. Walaupun ketika dia dewasa, dia sempat meninggalkan pohon apel tadi, tapi ketika tua, dia kembali menemui pohon apel tadi. Ya. Jadi sifat anak laki-laki ini adalah penyayang, ya, atau suka menyayangi. Itu tadi tentang tokoh dalam cerita. Nah, selain tokoh dalam sebuah cerita juga ada amanat atau pesan. Pesan atau amanat ini adalah pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan oleh pembuat atau penulis cerita kepada pembaca cerita. Nah, dari kisah pohon apel yang tulus tadi, menurut kalian apa pelajaran atau pesan yang ada dalam cerita ini? Nah, pesannya adalah apa yo? Iya. Jadi pesannya dalam persahabatan itu kita harus tulus. Dalam pertemanan kita harus tulus. Tidak boleh mengharapkan imbalan dari teman yang lain seperti yang dilakukan oleh pohon apel kepada anak laki-laki tadi. Ya. Dengan ketulusan dalam jalinan pertemanan, kita bisa menjalin persahabatan itu sampai tua, sampai waktu yang lama, seperti yang dicontohkan oleh pohon apel dan anak laki-laki tadi. Walaupun anak laki-laki tadi sempat meninggalkan si pohon apel, tapi karena dia sayang, dia akhirnya kembali menemui pohon apel, walaupun hanya tersisa
batang pohon yang tua. Itu tadi ya pesannya. Apa? Kak ulang. Jadi dalam sebuah persahabatan kita harus tulus dan saling menyayangi, seperti yang dicontohkan oleh pohon apel dan anak laki-laki tadi. Unsur cerita yang ketiga itu adalah latar. Nah, latar ini adalah waktu dan tempat terjadinya cerita. Saya ulangi, latar dalam sebuah cerita artinya waktu dan tempat terjadinya cerita. Dalam kisah pohon apel yang tulus tadi, coba kita sama-sama mengingat. Waktu terjadinya cerita itu kapan? Ya, di awal tadi sudah disebutkan dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Berarti waktu terjadinya cerita ini adalah pada dahulu kala. Latar waktu cerita pohon apel yang tulus adalah dahulu kala. Nah, bagaimana dengan latar tempat? Latar tempat ini artinya tempat terjadinya cerita. Pohon apel itu ada di kebun. Maka latar tempat cerita pohon apel yang tulus ini dia berada di kebun. Gitu ya. Kemudian unsur cerita yang keempat adalah tema. Tema dalam cerita artinya secara keseluruhan kisah itu menceritakan tentang apa sih? Apakah tentang persahabatan, kemudian keluarga, kemudian apakah tentang pemerintahan? Pemerintahan itu seperti cerita-cerita tentang kerajaan, hubungan antara raja dengan rakyat. Kemudian ada juga yang temanya itu tentang persaingan. Nah, itu contoh tema. Biasanya kalau cerita-cerita yang kita baca itu kebanyakan temanya tentang apa? Keluarga, tentang persahabatan, ya kan? Nah, unsur cerita yang kelima itu adalah alur. Alur cerita ini artinya runtutan jalannya cerita. Apakah cerita itu mengisahkan secara runtut dari awal sampai akhirnya seperti kisah pohon apel yang tulus tadi? Nah, kalau cerita ini runtut jalan ceritanya dari awal sampai akhir, itu namanya alur maju. Runtutan ceritanya ya. Tapi ada juga kan kalau kalian pernah membaca cerita yang memiliki alur mundur. Jadi ceritanya dari masa kini menceritakan masa lalu. Nah, itu namanya alur mundur. Misalkan cerita yang mengingat-ingat kejadian hari kemarin. Nah, itu artinya alur mundur. Tetapi kalau seperti kisah pohon apel yang tulus yang dimulai dari dahulu kala, kemudian hari berikutnya, misalkan ini dari anak laki-laki ketika masih kecil,
senang bermain bersama pohon apel, lalu kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang anak laki-laki dewasa. Dia meminta cabang-cabang pohon apel. Kemudian setelah tua, dia kembali lagi menemui pohon apel untuk beristirahat bersama. Nah, ini kan alurnya maju dari anak kecil, tumbuh dewasa, sampai tua. Itu artinya alur atau jalan ceritanya itu maju. Ya, itu adik-adik tentang unsur dalam cerita. Jadi unsur dalam cerita itu ada 5. Kalau KE singkat itu ada singkatannya menggunakan huruf awalannya. Talta. T-A-L-T-A. Apa itu? Talta. Tokoh, amanat, latar, tema, dan alur. Jadi, dalam sebuah cerita itu pasti ada kelima unsur tadi. Ada tokoh. Tokoh artinya pelaku dalam cerita. Kemudian amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Ya. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar artinya waktu dan tempat terjadinya cerita. Kapan cerita ini terjadi? Di mana cerita ini terjadi? Itu disebut sebagai latar. Yang keempat adalah tema cerita. Ya. Keseluruhan cerita itu menceritakan tentang apa? Persahabatan, kemudian keluarga, kemudian ada pemerintahan, ya, hubungan antara raja dengan rakyat dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir, yang kelima adalah alur atau jalannya cerita. Itu tadi yang bisa Kak sampaikan tentang unsur dalam cerita. Setelah ini kita kembali lagi ke lagu dan Kak akan menceritakan satu kisah lagi. Ya, kisah apa itu? Nah, bagi anak-anakku kelas 3 akselerasi, nanti cerita yang akan Kak sampaikan ini ada evaluasinya ya di Google Classroom. Jadi setelah ini tetap di Sapen Radio. Oke? Kita selingi dulu dengan sebuah lagu dari ini Kak punya sebuah lagu dari Kak Bunga Citra Lestari. Sebuah lagu yang menjadi original soundtracknya film Keluarga Cemara. Tapi bukan harta yang berharga. Kalau biasanya kan yang diputarkan yang itu. Nah, ini lagu yang lain. Karena Kita Bersama. Spesial untuk membersamai adik-adik, sahabat Sapen Radio di rumah, beraktivitas di rumah. Juga untuk anak-anakku. Karena Kita Bersama, Bunga Citra Lestari. Yeay, kembali lagi bersama Kak di Sapen Radio. Masih di ruang siaran pembelajaran tema untuk kelas 3 akselerasi. Kali ini Kak akan menyampaikan sebuah cerita. Nah, perhatikan baik-baik ya. Karena dari cerita ini nanti akan ada evaluasi. Ya. Cerita ini berjudul Petani yang Baik Hati.
Sudah pernah mendengar cerita ini? Ya, kalau sudah pernah, tetap disimak baik-baik. Kalau yang belum pernah, kalian juga harus menyimaknya dengan baik-baik. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nah, adik-adik, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang pernah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung karena sudah memberinya 3 buah biji semangka. Dalam pikirannya, ia akan menanam biji semangka itu di dekat rumahnya. Esoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah juga. Wah, petani itu sangat senang adik-adik. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Jadi setiap pohon menghasilkan 1 buah semangka. Ya. Kini petani ini memiliki 3 buah pohon semangka. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, ternyata keluar beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Tahu nggak ternyata isinya apa? Ternyata adik-adik, isinya adalah bahan-bahan bangunan. Wah, petani ini merasa sangat bahagia. Lalu, ia membelah semangka yang ketiga, semangka yang terakhir. Ternyata, dari semangka yang terakhir ini, keluar para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Wah, lengkap ya. Apa yang dibutuhkan petani itu? Ada emas dan berlian yang berkilauan. Kemudian ada bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah bak istana. Kemudian dari semangka yang ketiga, keluarlah para pekerja yang siap membangun istana untuk petani tadi. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Dari cerita petani yang baik hati ini, kita sama-sama belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Oleh sebab itu, jangan bosan untuk senantiasa berbuat baik. Tolonglah orang-orang
atau siapapun di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Siapa tahu suatu saat nanti kita juga membutuhkan pertolongan, maka insya Allah akan selalu ada yang menolong atau membantu kita. Nah, itu adik-adik kisah petani yang baik hati yang bisa Kak ceritakan. Spesial untuk anak-anakku yang ada di kelas 3 akselerasi, ada pertanyaan loh di Google Classroom. Kak beri bocoran deh. Ada 2 postingan. Yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan apa saja unsur dalam cerita. Kak beri clue untuk jawabannya. Ada 5 unsur cerita yang singkatannya adalah TAL-TA. Nah, sebutkan itu apa saja. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang isi cerita dari yang KE bagikan kedua ini tadi, yaitu tentang petani yang baik hati. Ya, di situ ada pertanyaan apa judul ceritanya, siapa saja tokohnya, kemudian pesan dalam cerita itu apa. Silahkan kalian kerjakan, lalu kirimkan lewat Google Classroom. Silahkan setelah ini yang mau interaktif di line telepon Sapen Radio di 0822 2884 3367. Kak tunggu setelah lagu ini. Kita kembali lagi ke lagu ya. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh langsung WA ke nomornya Sapen Radio. Nah, kita ke sebuah lagu. Siapa nih yang suka jajan? Atau yang kangen jajan di luar nih. Spesial untuk mengobati kangen kalian. Kalian bisa sambil menyanyi. Ada sebuah lagu dari Drew Widuri dan Bagus yang berjudul Jajan. Spesial membersamai adik-adik pendengar setia Sapen Radio, juga khusus untuk anak-anak siswa kelas 3 akselerasi. Sapen Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi Kak Ici di sini dalam acara Kulineria. Sudah 1 pekan nih Kak Ici nggak menemani sahabat ceria semua di acara Kulineria. Nah, kali ini siang-siang Ici